Pengenalan terhadap sosok Tan Malaka. Tan Malaka atau Ibrahim Datuk Tan Malaka lahir di Pandan Gadang, Suliki, Sumatera Barat pada tahun 1896. Tan Malaka meskipun menyandang gelar prabangsawan, tapi Tan Malaka lahir dari keluarga miskin. Di saat sekolah, Tan Malaka sudah memperlihatkan kecerdasannya, sehingga gurunya Horensma menghimpun dana orang sekampung agar Tan Malaka bisa melanjutkan sekolah di Rijksvakschool, Haarlem, Belanda. Tan Malaka merupakan founding father yang sangat inspiratif. Tan Malaka menuliskan karya, Naar de Republiek Indonesia, yang terbit tahun 1925 ketika masih di Belanda. Buku ini menjadi buku rujukan para founding fathers lainnya seperti Soekarno, Hatta, sampai Sejahrir. Atas jasanya tersebut, Tan Malaka dianugerahi pahlawan dan Bapak Republik Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tahun 1963. Tan Malaka sangat produktif, beliau menulis banyak karya, magnum opusnya adalah Madilog. Selain itu beliau juga menulis buku, Masa Akti, Dari Penjara ke Penjara, dan masih banyak lagi. Sejarah Tan Malaka banyak dibahas oleh Harry A. Poeze, sejarawan asal KITLV, Leiden, Belanda. Tan Malaka, meski sangat terpengaruh dengan ideologi komunisme, beliau pernah mencalonkan diri menjadi anggota perwakilan rakyat negeri Belanda dari CPN atau Partai Komunis Belanda, dan juga pernah menjadi anggota Komintern, atau Komunisme Internasional. Beliau juga pernah berpidato di event pertemuan Komintern atau Komunis Internasional serta pernah menjadi Ketua Partai Komunis Indonesia menggantikan Semaun. Namun Tan Malaka bukanlah seorang tokoh komunis dogmatis, yang hanya mencomot mengadopsi teori-teori komunisme Eropa. Namun Tan Malaka menganggap bahwa komunisme harus disesuaikan dengan budaya masyarakat setempat sehingga Tan Malaka menggagas tentang pan-islamisme atau penyatuan komunis dan Islam serta Aslia atau penggabungan Asia-Australia. Tan Malaka kemudian juga mendirikan Partai Murba, dengan ideologi sosialis. Kali ini, saya Wawan Setiawan sebagai narasumber, akan mengupas tuntas buku Madilog dengan relevansi sampai zaman sekarang di Indonesia. Madilog Tan Malaka. Madilog adalah singkatan dari materialisme, dialektika, dan logika. Materialisme adalah filosofi yang awalnya dikembangkan oleh Ludwig Feuerbach dari Jerman, sedangkan dialektika meski sudah dikonsep sejak dari zaman peradaban Yunani, namun secara modern baru dikembangkan oleh G.W.F. Hegel, filsuf dari Jerman dengan judul buku, The Science of Logic. Hegel masih berpandangan bahwa dialektika berbasis idealis, atau tergantung pengamatan kesadaran manusia. Dialektika tersusun oleh konsep tesis yang akan menemukan antitesis dan berbuah kepada sintesis. Kemudian muncul filsuf besar Karl Marx dari Jerman, yang menggabungkan filsafat dialektika dari Hegel disatukan dengan materialisme dari Feuerbach. Dialektika materialisme yang dikonsep oleh Karl Marx sering disebut juga dengan MDH atau materialisme dialektika histori. MDH adalah alat pisau bedah untuk menganalisis peradaban masyarakat dari sudut pandang sosiologi, antropologi, sampai sejarah. Soekarno dalam karyanya Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme yang terbit pada tahun 1925 juga menggunakan pendekatan MDH dalam menyusun buku ini. Namun Madilog selain membahas tentang filsafat, juga membahas ilmu logika modern yang sudah berbasis oleh filsafat empirisme. Namun Madilog tidak hanya membahas tentang filsafat saja, tapi Madilog membawa semangat kemajuan peradaban berpikir rasional, dan sains yang berkembang pesat di Eropa di era Aufklärung atau Renaissance, terutama di negeri Rusia, Uni Soviet. Buku seperti Dialectics of Nature, Anti-Dühring, sampai Materialisme dan Empiriokritiksem yang ditulis oleh Vladimir Lenin, bapak pendiri komunis dan revolusi Bolshevik 1917 di Rusia sangat kental menginspirasi buku Madilog karya Tan Malaka. Namun Tan Malaka memang sangat cerdas. Tan Malaka menulis Madilog tidak hanya menyadur perkembangan berpikir rasional dan sains dari barat saja, tapi Tan Malaka juga mendarat, membahas tentang kondisi situasi di Nusantara Indonesia yang masih kental dengan kepercayaan mistisisme. Tan Malaka menyarankan untuk bisa mendirikan negara maju, maka kemajuan ilmu bukti harus dikuasai secara baik dan dikembangkan. Syarat negara bisa mengembangkan ilmu bukti adalah negara tersebut harus merdeka dan berdaulat terlebih dahulu. Buku Madilog ini juga produk perkembangan filsafat, berpikir rasional, penjelasan tentang logika, dialektika, matematika, sampai perkembangan ilmu pengetahuan paling modern di zamannya, atau biasa dikenal sebagai fisika Newtonian mekanik. Buku Madilog ini sangat visioner,
karena membahas tentang kepercayaan lama atau diulas dalam bab logika mistika, sampai mengajarkan berpikir rasional dan saintifik. Tentu saja dengan bahasan seperti itu, buku ini tetap masih relevan hingga saat ini. Namun perkembangan ilmu pengetahuan modern telah berkembang pesat, terutama pengembangan ilmu dasar ilmu fundamental yang dikenal sebagai fisika kuantum, sehingga bagi para pembaca Madilog, saya sarankan untuk membaca buku Reason in Revolt, yang ditulis oleh Alan Woods dan Ted Grant. Reason in Revolt sudah mengadopsi perkembangan ilmu fisika kuantum, sehingga Weltanschauung atau cara pandang kita terhadap alam semesta semakin maju. Di dalam buku Madilog, sebenarnya juga membahas tentang agama, namun saya tidak akan membahasnya di webinar kali ini karena agama adalah ranah yang privat masing-masing kita semua. Latar belakang Madilog. Tan Malaka berpetualang sampai negeri Eropa, Belanda, Jerman, dan lama tinggal di Rusia. Ilmu pengetahuan modern abad 18-19 sangat masif dibahas di Rusia. Sangat banyak sekali ilmuwan Rusia di saat itu, salah satunya adalah Dmitri Mendeleyev yang menyusun tabel periodik atom sampai Alexander Oparin, yang menulis buku Origin of Life. Oparin menteorikan bahwa asal-usul kehidupan berasal dari abiogenesis dan kehidupan biologis dimulai dari air laut. Madilog mengadopsi kemajuan ilmu pengetahuan modern dari Barat, membahas dari cara berpikir rasional ilmiah saintifik, astronomi, matematika, biologi, fisika Newton, sampai teori relativitas Albert Einstein. Namun Madilog juga membahas sosiokulture, budaya, sampai perpolitikan di Indonesia pada masa itu dan memberikan alternatif solusi agar bangsa Indonesia bisa maju, yaitu berpikir rasional ilmiah saintifik, menguasai ilmu bukti, sains dan saya tambahkan adalah menguasai teknologi inovasi. Madilog mulai ditulis oleh Tan Malaka pada tahun 1946 di masa beliau menjadi pelarian politik karena menggagas tentang PP atau Persatuan Perjuangan yang ingin memerdekakan Indonesia tanpa harus melakukan diplomasi dengan pihak penjajah. Hal ini juga menjadi kritik terhadap founding fathers lainnya seperti Soekarno, Hatta, maupun Sejarir yang melakukan diplomasi dengan pihak penjajah yaitu Belanda dan Amerika. Logika Mistika. Buku Madilog, pada bab 2, membahas tentang logika mistika atau logika berdasarkan rohani. Tan Malaka sangat sadar bahwa budaya klinik sangat mengakar di dalam kebudayaan Nusantara. Logika mistika membahas tentang hal-hal yang sebelumnya dianggap sebagai klinik, namun sesungguhnya hal itu adalah ada alasan reason rasionalnya. Misalnya di zaman dulu, anak-anak dilarang bermain di kolam di waktu petang maghrib, karena dianggap ada setan atau hantu belau penunggunya. Padahal yang terjadi sebenarnya adalah banyaknya nyamuk malaria yang bisa menjangkiti. Logika mistika juga membedah tentang Dewa Ra. Madilog mencoba mengikis tentang kepercayaan ini. Kebudayaan mistika, Madilog sudah berlangsung dari masa manusia purba. Namun kebudayaan tinggi manusia yang masih menganut kepercayaan mistika adalah kebudayaan Mesir dengan piramidanya. Selanjutnya Madilog membahas, bahwa dengan belajar ilmu bukti, sains di bangku sekolah maupun yang bukan, kita bisa belajar sains fisika, biologi, matematika dan pelajaran lainnya untuk mengikis kepercayaan kuno logika mistika. Tentu saja bahasan logika mistika ini masih sangat relevan dengan apa yang terjadi di Nusantara Indonesia saat ini. Belakangan fenomena seperti Ningsih Tinampi, Ponari, Ida Dayak DLSB masih sangat menarik dan sangat diminati oleh masyarakat Indonesia. Menurut Madilog, keyakinan-keyakinan seperti ini bisa lebih direduksi apabila kita mengenal sains atau ilmu bukti yang lebih baik lagi. Filsafat. Madilog juga membahas tentang filsafat. Filsafat sudah ada sejak peradaban kuno manusia, namun filsafat mulai berkembang di era Yunani kuno sebelum Masehi. Filsafat dialektika, logika, atomisme, evolusi DLSB sudah digagas oleh filsuf sekelas Aristoteles, Socrates, Plato, Anaximander, Heraklitus, Demokritus sampai Epicurus. Filsafat Yunani sudah lama terbelah menjadi filsafat metafisika maupun filsafat materialisme yang menjadi root induk ilmu fisika. Filsuf Heraklitus mengatakan segala sesuatunya akan selalu berubah, yang tidak pernah berubah adalah perubahan itu sendiri. Sedangkan Demokritus mengkonsep tentang benda paling kecil penyusun alam semesta, yaitu atom. Filsuf Epicurus mengkonsep bahwa segala yang eksis di alam semesta hanyalah atom material fisik.
Epicurus inilah yang kemudian menginspirasi filsafat materialisme modern, yang digagas oleh Ludwig Feuerbach sampai tesis doktoral Karl Marx membahas tentang Weltanschauung, cara pandang alam semesta dari sudut pandang Epicurus. Materialisme atau biasa disebut sebagai monisme materialisme mengupas bahwa segala sesuatu yang eksis di alam semesta adalah material fisikal, namun materialisme tidak menampik dengan adanya fenomena non-material, misal gelombang. Namun keduanya adalah satu kesatuan atau dua entitas satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Tidak mungkin ada gelombang tanpa partikel dan vice versa. Kritik terhadap agama. Madilog juga melakukan kritik terhadap banyak agama, baik agama monoteisme Timur Tengah, agama Hindu-Buddha, sampai agama lokal Nusantara. Agama merupakan kepercayaan manusia terhadap entitas supernatural. Agama atau kepercayaan supernatural sudah dikenal lama di dalam peradaban manusia. Namun Madilog menegaskan bahwa kepercayaan agama adalah ranah di luar Madilog. Tujuan Madilog. Madilog Magnum Opus Tan Malaka ingin agar masyarakat Indonesia menjadi masyarakat maju dengan mengedepankan cara berpikir rasional ilmiah logis saintifik dan mengakrabi sains modern. Tan Malaka yang banyak mendapatkan ilmu bukti, sains dari peradaban Barat, mengatakan, belajarlah dari Barat, tapi jangan meniru Barat, melainkan menjadilah murid dari Timur yang cerdas. Masalah-masalah utama bangsa Nusantara atau Indonesia yang mengidap inferiority kompleks harus segera untuk dikikis, salah satunya adalah dengan menempuh pendidikan tinggi. Selain itu kepercayaan logika mistika atau kepercayaan klinik yang mengakar kuat di benak masyarakat Nusantara harus dikikis juga. Apa setelah Madilog? Madilog ditulis berdasarkan kemajuan sains modern di zamannya. Tan Malaka yang memang banyak terinspirasi dari ideologi komunisme memang sangat wajar jika mengajarkan terhadap sains modern di zamannya, karena pondasi ini telah diletakkan oleh bapak komunisme modern, yaitu Karl Marx dan Vladimir Lenin. Sains akan terus diinovasi, dikembangkan, dari konsep lama ke konsep yang terus diperbaharui. Madilog sangat terpengaruh oleh sains abad 18–19 atau Newtonian mekanik. Namun Madilog juga sedikit membahas tentang relativitas umum dan relativitas khusus karya Albert Einstein. Fisika kuantum belum dibahas oleh Madilog, sehingga saya Wawan Setiawan sebagai narasumber menyarankan untuk membaca buku Reason in Revolt, karya Ted Grant dan Alan Woods yang telah memasukkan observasi fisika kuantum sebagai Weltanschauung, cara pandang terbaru terhadap alam semesta. Namun saya yakin, revolusi sains tidak berakhir di fisika kuantum saja. Saya yakin di masa depan sangat terbuka kemungkinan untuk terjadinya revolusi yang sangat mendasar dan fundamental di bidang ilmu pengetahuan modern. Dengan demikian yang harus kita adopsi dari Madilog adalah semangatnya untuk mengenalkan ilmu fundamental terbaru terhadap masyarakat. Apabila setiap ilmu pengetahuan fundamental terbaru berubah, maka kita harus siap merubah mindset Weltanschauung kita terus-menerus sesuai dengan perubahan terbaru ilmu fundamental alam raya fisika. Inilah semangat inti dari Madilog, yaitu mengenalkan modern science ilmu bukti terbaru di zamannya, selain melakukan kritik fundamental terhadap kepercayaan mistika masyarakat Nusantara yang telah dianut selama berabad-abad hingga saat ini. Hubungan ilmu bukti, sains, teknologi, inovasi dan kedaulatan serta kemakmuran negara, rakyat. Tan Malaka di dalam bukunya Madilog, hanya membahas tentang pentingnya ilmu bukti, sains berkaitan dengan kedaulatan dan kemakmuran sebuah negara. Menurut Madilog Tan Malaka, negara, sekaya apapun, apabila masyarakatnya lemah atau tidak menguasai sains, maka yang terjadi adalah kekayaan alam tersebut hanya akan dieksplorasi dan dimanfaatkan oleh bangsa asing. Situasi seperti ini sangat relevan dengan sejarah Indonesia sampai saat ini. Kekayaan alam Indonesia selama ini memang lebih menguntungkan bagi bangsa asing yang lebih mampu untuk mengelola atau mengeksplorasinya. Namun saya menganalisa bahwa era saat ini sudah masuk ke dalam era ranah sains, teknologi dan inovasi. Era kekayaan alam telah obsolete dan tergantikan oleh era kreativitas inovasi. Teknologi, sehingga visi Tan Malaka perlu untuk dilengkapi, yaitu membangun masyarakat rasional ilmiah logis saintifik plus kreativitas tinggi di dalam inovasi teknologi. Membangun pendidikan ala Tan Malaka. Tan Malaka lahir dan tumbuh dewasa dalam masa kolonial Belanda. Tan Malaka memang mengenyam pendidikan tinggi sampai ke negeri Belanda. Namun menurut Tan Malaka, pendidikan ala Belanda sangat tidak efektif dan tidak mendarat atau tidak sesuai dengan realitas yang dihadapi oleh rakyat Indonesia.
Belanda hanya mencetak manusia sesuai kepentingan perbudakan, pekerja bagi kolonialisme Belanda. Tan Malaka mempunyai konsep pendidikan yang humanis, mencetak manusia yang mandiri, kreatif dan mampu untuk berkontribusi sosial. Tan Malaka juga mengkritik terhadap pendidikan yang bersifat hafalan, karena pendidikan seperti itu adalah pendidikan seperti robot mekanistik. Tan Malaka mempunyai konsep bahwa pendidikan goal atau tujuannya adalah pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan serta memperhalus perasaan. Selain itu Tan Malaka juga bercita-cita untuk membangun sekolah untuk rakyat Indonesia di semua strata kelas ekonomi. Dalam masalah intelektualisme, Tan Malaka mempunyai prinsip, bila kaum muda yang telah belajar di sekolah dan menganggap dirinya terlalu tinggi dan pintar untuk melebur dengan masyarakat yang bekerja dengan cangkul dan hanya memiliki cita-cita yang sederhana, maka lebih baik pendidikan itu tidak diberikan sama sekali. Konsep pendidikan Tan Malaka adalah manusia membangun akhlak melalui pendidikan yang humanis. Pendidikan humanis adalah pendidikan yang memanusiakan manusia menjadi makhluk mandiri, kreatif, mengoptimalkan talenta yang dimiliki, plus menguasai cara berpikir yang rasional, ilmiah, logis dan saintifik, mampu berkontribusi sosial yang tinggi, serta mendarat untuk memecahkan persoalan-persoalan realitas sehari-hari rakyat Indonesia. Pendekatan pendidikan untuk tujuan goal ini adalah pendidikan dengan pendekatan kemanusiaan. Bagi Tan Malaka, menempuh bangku sekolah sangatlah penting, karena di bangku sekolah kita bisa belajar matematika, fisika, biologi, kimia, ilmu sosial dan lainnya yang berguna bagi bekal kita untuk bekerja nanti. Tan Malaka dan komunisme. Tan Malaka mengawali karirnya sebagai anggota Komintern atau Komunis Internasional yang dibentuk oleh pihak komunis Moskow. Namun Tan Malaka bukanlah seorang komunis dogmatis yang mentah-mentah menerapkan teori revolusi atau ide-ide dari Moskow diaplikasikan begitu saja di Indonesia. Dalam sepak terjangnya, Tan Malaka memang pernah menjadi ketua PKI di Indonesia pada tahun 1921 dan berorasi di Kongres Komunis Internasional keempat pada tahun 1922. Orasinya adalah tentang menyatukan komunisme dan pan-islamisme. Ide ini jelas sudah berlawanan dengan doktrin komunisme Moskow. Selain itu karir internasional Tan Malaka adalah menjadi penterjemah bahasa Rusia ke Mandarin dan vice versa untuk membantu pendirian Partai Komunis China. Pada tahun 1927, Tan Malaka keluar dari PKI, dan pada tahun 1948 Tan Malaka membentuk Partai Sosialis Murba. Catatan, narasumber bisa salah data, untuk itu segala masukan, kritik, ide dan saran, silakan disampaikan secara konstruktif.